Selamat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur kalau pada pagi ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua menyiapkan diri dan menyiapkan hati kita agar kita beribadah dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Mari kita juga bersikap yang baik dan sopan sepanjang ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh diundang untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan Allah kita yang kasih-Nya begitu besar bagi kita. Kita menyanyi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Teman-teman silakan duduk kembali. Mari kita bersama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mengakui atas kesalahan dan dosa kami, Tuhan, dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan jika kami tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman-Mu, tidak taat kepada orang tua. Kami mohon ampun atas kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami percaya jika kami mengaku dosa kami, Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani hidup beriman kita. Mari kita memuji Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Halo teman-teman semua, selamat tahun baru. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online via YouTube. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur di tahun yang baru ini kami punya kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah meskipun masih melalui YouTube. Tuhan tolong supaya saat kami mengikutinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Dan kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan itu boleh tolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai murid-Mu, sebagai anak-Mu di tahun yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, bersyukur kita masuk tahun yang baru. Sudah jalan seminggu, udah ngapain aja teman-teman ya. Meskipun dalam kondisi masih pandemi, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih baik bagi kehidupan teman-teman dan kehidupan saya, apalagi Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk ngikutin ibadah saat ini. Dimanapun teman berada, di kamar masing-masing, dengan gadget masing-masing, yuk kita belajar firman Tuhan. Dengan tema hari ini yaitu Clear Destination, tujuan yang jelas. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman semua,
Pernah nggak teman-teman jalan sama seseorang atau jalan sama teman, lalu tujuannya nggak jelas? Misalnya, suatu kali saya pergi ke mall dengan CDB, lalu saya bertanya, "Yang, kamu mau makan apa hari ini?" Jawabannya apa? Jawabannya, terserah. Mau makan Korea-Korea? Terserah. Mau makan daging-daging? Terserah. Mau makan Chinese food? Terserah. Loh, jadinya pilih apa? Apa aku boleh pilih terserah aku? Dia menjawab, terserah. Akhirnya saya masuk ke depot penyetan ayam. Dan CDB makan dengan muka kesel dari makanan Korea. Kok jadi penyetan ayam? Mungkin di dalam benaknya seperti itu. Nah teman-teman, jawaban terserah itu adalah jawaban yang bikin bingung, betul nggak? Jawaban terserah itu menyiratkan bahwa tujuan itu nggak jelas. Jawaban terserah itu nggak enak. Nah kalau ditanya tahun 2021 kalian mau apa, terus kemudian teman-teman jawabannya terserah sih, wah itu gawat, itu bisa menyebalkan. Mau jadi apa, kepengen apa jawabanmu? Jangan dijawab, ya terserahlah. Kita harus tahu dengan jelas apa tujuan kita di tahun ini, mau ngapain, mau lakukan apa, mau mencapai apa yang harus aku kembangkan. Di awal tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita memikirkan kemana tujuan kita di tahun ini. Apakah sudah jelas? Apakah kita tahu mau jadi apa? Apa yang ingin kita capai? Coba teman-teman tulis dulu nih di catatan masing-masing atau di handphone masing-masing. Tahun 2021 ini apa ya tujuanku? Apa keinginanku? Setelah ditulis, kita lihat melalui ayat di Amsal 16 ayat 9 ini. Saya mau ajak kita belajar dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kita bisa mempunyai tujuan kita sendiri. Tetapi hati-hati. Dikatakan firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Atau terjemahan yang lain, hati manusia merancang jalannya. Ini berarti teman-teman manusia atau kita punya kemampuan untuk memikirkan, merancangkan apa yang dia inginkan. Misalnya kita merancang, pengen liburan ke Bali minggu depan. Pengen merancang, ingin pergi ke mall nih. Merancang, ingin prestasi bagus di tahun ini. Merancang, ingin sukses di tahun ini. Merancang jadi YouTuber yang sekali viewersnya 1 juta. Kita semua punya kemampuan untuk merancang sesuatu di dalam kehidupan kita. Apakah itu boleh? Boleh saja, karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas untuk kita bisa memikirkan dan merancang apa yang kita inginkan, apa yang kita mau tuju, apa yang kita rindukan, apa yang kita pengen terjadi dalam hidup kita. Tetapi teman-teman, apa yang harus kita tahu adalah hati-hati dengan keinginan kita. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan apa? Dengan hatimu. Hati-hati dengan keinginan kita. Hati-hati dengan rancangan kita yang kita rancang. Mengapa? Sebab teman-teman, akibat dosa, hati manusia itu bisa mengakibatkan segala sesuatu yang sangat jelek. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Markus 7 ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Sebab dari dalam hati orang bisa timbul segala pikiran yang jahat. Ini penting. Hati-hati dengan hati. Kenapa? Karena hati kita bisa salah membuat rancangan. Karena hati kita egois, cuma memikirkan kepentingan diri kita sendiri, nggak peduli sama orang lain. Hati kita salah karena membuat tujuan hanya untuk keinginan kita, untuk menyenangkan diri kita. Hati kita bisa buruk karena membuat rancangan yang buruk dalam perjalanan hidup kita. Karena kita hanya ingin membuktikan kehebatan kita di atas orang lain. Hati kita itu penuh dengan keegoisan, keburukan. Makanya hati-hati dengan hatimu dan hatiku. Salah seorang tokoh di Alkitab yang salah dalam menetapkan tujuan karena hatinya yang kotor dan buruk adalah misalnya contohnya Saul. Karena ia iri hati dengan Daud, akhirnya ia merencanakan kejahatan kepada Daud. Ia berusaha untuk menghancurkan hidupnya Daud. Wah, bayangkan betapa berbahayanya
Bila tujuan dan keinginan itu berasal dari hati yang buruk. Oleh karena itu teman-teman, tepatlah tema kita clear destination. Tujuan yang jelas. Mengapa tujuan yang jelas? Karena tujuan kita kadang nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena tujuan itu berangkat dari hati yang kotor, hati yang buruk. Teman-teman, saya kalau pergi kan selalu pakai masker. Orang yang pakai kacamata, kemudian pakai masker, itu punya pergumulan. Apa coba? Yaitu kacamatanya suka berembun. Kalau berembun itu nggak enak banget, harus copot, ini lagi, dibersihkan, nah lagi, kadang berembun lagi ya. Paling nggak enak kalau nggak kelihatan atau nggak jelas. Hidup kita kalau tujuannya nggak jelas, itu bisa berbahaya. Hati kita yang kotor dan rapuh bisa membuat tujuan kita kabur dan nggak jelas. Hidup kita kemana semau kita, malah nggak jelas hidup kita. Malah kadang kita nggak jelas hidup kita mau kemana. Kita sering jawabannya, ya terserahlah, go with the flow hidup kita ya. Kita boleh memikirkan dan merancangkan hidup kita, tetapi hati-hati dengan hati kita. Oleh karena itu ada poin yang kedua yang saya mau kita belajar. Yang pertama, hati-hati dengan hati kita meskipun kita boleh merencanakan tujuan kita. Yang kedua, kita harus mencari tujuan sesuai keinginannya Tuhan. Ayat yang kita baca tadi berkata hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah, perhatikan, yang menentukan arah langkahnya. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Kata menentukan itu bisa diterjemahkan Dia yang menyediakan, Dia yang membuat ada, Dia yang menyiapkan, to prepare, to establish, to fix, to set, to direct, to order, to confirm. Ini sangat penting, artinya kita bisa berencana teman-teman. Tapi yang menggenapi rencana itu terjadi atau tidak adalah siapa? Siapa? Adalah Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari bagian yang kedua dari ayat hari ini teman-teman? Yang tadi kita dikatakan Tuhan menetapkan. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang baik dan yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera buat kita, bukan kecelakaan. Bahkan Ia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Artinya, teman-teman, Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau hati kita kotor, kadang-kadang hati kita itu nggak tahu sebenarnya apa yang baik buat diri kita. Hati kita pengen punya pacar nih, tetapi itu ternyata nggak baik buat diri kita. Ingat, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Hati kita ini pengen jadi ini, ternyata itu nggak baik buat diri kita. Hati kita pengen itu, tapi ternyata nggak baik buat diri kita. Kebenaran ini penting teman-teman, supaya saat keinginan atau tujuan kita gagal, kita nggak gampang kecewa. Karena saat kita gagal, karena saat keinginan kita nggak tercapai, sebenarnya Tuhan ternyata sudah menyediakan apa yang terbaik buatmu dan buatku. Yang saat pertama, Tuhan tahu apa yang terbaik. Yang kedua, Tuhan tuh mampu melaksanakan rencananya atas hidup kita. Kata menetapkan itu berarti kuasanya lah yang menentukan apa yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ia menyediakan, Ia menyiapkan jalan-jalan kehidupan kita. Tidak ada yang mampu menghalangi keinginan Tuhan dan kehendaknya. Siapapun kita punya keinginan apa, kalau Tuhan pengen A, kita nggak bisa B. Ya kan? Nah, misal di Alkitab saat Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel, ada Fir'aun yang menghalangi, tetapi ternyata Fir'aun dengan kuasanya tidak bisa menghalangi atau mengalahkan Tuhan. Tuhan itu luar biasa dan sangat hebat sehingga kuasanya tidak ada yang membendung.
Jadi kalau kita punya tujuan dan keinginan, ini berita baiknya, asal kamu tahu bahwa itu sesuai dengan keinginan Tuhan, maka tidak akan ada yang menghalangi itu untuk terjadi. Misal, kalau kamu ingin punya prestasi yang baik dan itu sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak ada yang menghalangi. Asal itu memang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan. Apa tandanya itu sesuai keinginan Tuhan? Yang pasti ia tidak melanggar firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman pengen misalnya nih, wah aku mau jadi koruptor, jelas gak mungkin ya. Itu melanggar firman Tuhan, itu tidak sesuai keinginan Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya adalah mari kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Kriterianya ini saja ya. Kalau kita sudah doakan sungguh-sungguh keinginan itu, terus ternyata nggak terjadi, itu berarti Tuhan menjawab tidak, atau mungkin jawabannya adalah tunggu, sabar dulu ya, doain dulu, ya, sabar. Pengetahuan ini akan tolong teman-teman supaya setiap keinginan dan tujuan yang pengen kita capai itu benar-benar didoakan pada Tuhan. Kalau dijawab tidak, tetap baik. Dijawab tunggu, tetap baik. Dijawab iya, baik. Tuhan itu yang ketiga, teman-teman, Tuhan itu mau keinginannya yang terlaksana dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dan Tuhan punya kuasa untuk menggagalkan atau memberhasilkan rancangan dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan itu ingin keinginannya yang terlaksana dalam hidup kita. Amsal 19 ayat 21 berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan rindu keinginannya terlaksana dalam hidup kita. Oleh karena itu tugas kita adalah mencari tahu. Cari apa yang Tuhan pengen. Melakukan apa yang Tuhan pengen. Gimana caranya? Adalah mendoakannya. Mendoakan setiap keinginan kita. Membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa keinginan kita itu benar atau salah. Cocok apa enggak? Jelas atau enggak jelas? Kalau kita udah baca firman Tuhan, berdoa, konsultasi dengan orang-orang yang baik, maka tujuan dan keinginanmu akan menjadi jelas. Bukan dari hati yang kotor, tapi dari hati yang bersih dan rindu untuk pengen menyenangkan dan membuat Tuhan kita tersenyum. Mempunyai plan itu penting, tetapi taat pada plan Tuhan itu lebih penting. Teman-teman, saya mau cerita. Di tangan saya mempunyai sebuah book plan Gundam Zeta Plus. Ya, saya pernah bikin Gundam ini. Saya nggak usah tunjukkan Gundamnya ya. Nah, teman-teman, rancangan ini itu punya sampai 15 halaman ya, panjang sekali. Waktu mengerjakan ini, wah, sudah dikerjakan sekitar kayaknya 3 jam lebih, mungkin hampir 1 harian ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi kalau rancangan ini tidak saya taati? Misalnya, harusnya pasang tangan dulu, tapi saya pasang kaki. Jadi nggak Gundamnya? Wah, berantakan. Gundam yang sudah dibeli artinya jadinya tidak jelas, tidak berhasil. Nah, teman-teman, sama seperti hidup kita. Kalau tujuan dan rancangan kita jelas, maka teman-teman, hidup kita akan berhasil, hidup kita akan baik. Teman-teman, kadang kita itu pengen nggak mau diatur. Udah ada book plan-nya sebenarnya dalam hidup kita. Apa book plan-nya? Yaitu Alkitab. Yang bisa kita baca. Book plan-nya. Sama seperti tadi saya tunjukin book plan-nya Gundam, rancangannya. Kalau saya nggak taati itu, maka nggak jadi deh tuh Gundam. Jadinya hancur, kacau balau. Kita harus cari book plan-nya Tuhan, yaitu Alkitab. Taati book plan-nya Tuhan, sehingga keinginan kita adalah keinginan yang sesuai keinginan Tuhan. Nah, saya mau simpulin nih ya. Ciri seorang remaja yang punya clear destination, tujuan dan keinginannya jelas. Yang pertama, tahu apa yang Tuhan mau. Yang kedua, mendoakan apa yang aku mau. Yang ketiga, menerima apa yang Tuhan mau meski aku tidak mau. Yang keempat, percaya apa yang Tuhan mau adalah yang terbaik bagi yang aku mau. Mantap kan? Jadi teman-teman, apa yang engkau mau, doakanlah. Biar itu cocok sama apa yang Tuhan mau. Tapi kalau yang Tuhan mau nggak cocok sama yang engkau mau, terimalah dan percaya bahwa yang Tuhan mau itu yang terbaik buat kamu.
Maka pertanyaan saya hari ini, apa yang kamu inginkan di tahun ini untuk kamu capai? Apa tujuanmu? Apa keinginannya? Prestasi kah? Pengen punya sesuatu yang barang yang kamu pengen beli? Pengen berhasil kah? Masuk sekolah favorit yang kamu pengen? Masuk kuliah yang kamu pengen? Atau pengen jadi apa? Ya, semuanya boleh teman-teman. Atau kamu pengen keluargamu jadi relasinya lebih baik lagi, atau kamu pengen ada keluarga yang sakit jadi sembuh. Apa keinginanmu? Apa tujuan yang kamu pengen capai di tahun ini? Teman-teman, setiap tujuan dan setiap keinginanmu harus jadi tujuan dan keinginan yang jelas. Dan tujuan dan keinginan yang jelas itu saat kamu mendoakannya, menanyakannya pada Tuhan, dan patuh pada apa yang kamu terima. Cari keinginannya Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Taatilah book plan-nya Tuhan. Patuhlah pada kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, buat semua teman-teman yang mengikuti ibadah ini, setiap keinginan, setiap tujuan yang mereka sudah tuliskan di awal tahun ini, tolong mereka untuk tahu apakah ini sesuai kehendak-Mu atau belum. Kalau belum, tegur dan nyatakan. Kalau sudah, genapilah sesuai waktu Tuhan. Bagi teman-teman yang punya keinginan untuk berprestasi lebih, Tuhan yang tolong. Bagi teman-teman yang punya keinginan untuk jadi anak yang lebih berbakti, Tuhan yang tolong. Bagi teman-teman yang punya tujuan untuk misalnya sukses, Tuhan yang tolong. Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan yang berkati setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-17 adalah nats persembahan kita pada pagi hari ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bawa persembahan kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Sukacita surga bagian ref 2 kali. Ku mau
Teman, demikianlah ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini jadi berkat buat teman-teman semua. Ingat, clear destination. Tahu apa yang Tuhan mau, terima apa yang Tuhan mau, meski nggak cocok dengan apa yang aku mau, mendoakan apa yang aku mau, dan percaya bahwa apa yang Tuhan mau terbaik bagi yang ku mau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai teman-teman remaja sekalian dimanapun mereka berada. Amin.